the ground. You're dragging me. It's constant. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya pertemuan kita. Insya Allah masuk minggu ke-6 ya. Minggu ke-6, mohon maaf, ini kita gabung ya, 4 MRK 7, 4 MRK 3 dan 4 ya. Karena sebenarnya besok ya, tapi besok saya harus ke Surabaya, khawatir sampai malam, khawatir nggak bisa memberikan materi, makanya mohon maaf saya gabung hari ini, seperti itu ya. Dan harusnya ini kuis ya, kuisnya silakan dikumpulkan. Ya, kamu coba kamu submit ke LMS ya, kamu coba ke sana LMS. Cukup satu kelompok, satu laporan. Ya, nanti akan coba kita saya cek ya. Nanti kalau nggak berhasil di LMS ya silakan kamu ingatkan ke saya ya. Nanti apakah via WA atau by email ya, nanti akan saya sampaikan selanjutnya ya. Sementara bisa via LMS ya. Untuk malam ini kita lanjutkan teori ya, terkait bagaimana menyusun penjadwalan menggunakan Microsoft Project ya. Artinya bagaimana menyusun network diagram menggunakan Microsoft Project. Ya. Mungkin sebelum saya lanjutkan ke teori terkait kuis, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Terdengar suara saya? Pak, terdengar Pak. Dengar Pak. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait kuis ya. Kuisnya kemarin kan saya minta untuk menyusun satu strategi dan metode pelaksanaan secara skematik. Kemudian berdasarkan strategi secara skematik itu dilanjutkan dengan penyusunan network diagram yang menggunakan Microsoft Project. Oke, nanti kalau ada pertanyaan kamu langsung saja. Sementara saya langsung aja ya ke teori bagaimana menyusun praktis ya, secara praktis bagaimana menyusun network diagram menggunakan Microsoft Project ya. Mungkin untuk supaya mudah dipahami, akan saya berikan contoh kasus proyek ya. Saya cari dulu filenya. Saya buka dulu filenya. Ini ada contoh proyek ya, proyek Geraha Polinema ya, Geraha Polinema. Ini ada gambarnya, kemudian sekaligus ada juga schedule-nya. Ya. Kita lihat sama-sama. Oke, satu lagi ya. Sama Microsoft Project-nya ya, coba saya buka.
Ya, ini contoh ya yang akan kita buat network diagramnya. Terlihat file AutoCAD-nya? Terlihat, Pak. Ini contoh bisa kamu lihat ya. Kalau dulu gambarnya seperti ini ya. Jadi sini ada gambar strukturnya, ada gambar arsiteknya ya. Kemudian ini ada gambar fondasi ya. Jadi fondasinya seperti ini. Kemudian ya, potongan melintang awalnya seperti ini. Ya, lihat ya. Melintangnya, kalau atapnya udah, kalau dulu desain atap menyerangkannya seperti itu. Ya. Gambarnya ya. Kemudian kalau untuk yang sekarang ini yang akan kita diskusikan ialah pekerjaan struktur ya, arsiteknya tidak ya. Jadi ini tahap pertama waktu itu ya. Jadi ada pekerjaan persiapan, ada pekerjaan fondasi bore pile. Jadi secara WBS ada 4 item utama ya. Pekerjaan persiapan, pekerjaan fondasi bore pile, pekerjaan tanah, sama pekerjaan struktur ya. Rinciannya kalau di pekerjaan persiapan kita lihat, nah di pekerjaan persiapannya ada ini, pembersihan lapangan sampai dengan 9 ya, IMB ya, seperti itu. Kemudian kalau bore pile-nya itu ada di sini, bore pile ya, terdiri dari mobilisasi peralatan untuk bore pile ya, kemudian pengeboran ya, diameter 60 cm, kedalaman 14 meter ya. Kemudian tanah hasil bor itu dibuang keluar proyek ya. Kemudian pekerjaan tulangan duluan ya. Pekerjaan tulangannya di sini nggak muncul ya. Pekerjaan beton ya, termasuk ini mungkin ya. Oh ini penulangan ya. Penulangan ya. Tulangan utamanya pakai diameter 19, sengkangnya diameter 10. Jadi lubang bornya dimasukkan tulangan. Kemudian setelah itu cong. Ya. Ini rincian daripada pekerjaan ini, bore pile ini. 1.1 ya. Ya. Kemudian ada pekerjaan test bore pile. Pekerjaan tanahnya itu bisa kamu lihat ada struktur betonnya ya, ini 1 sampai 6 ya. Rinciannya sebenarnya di sini, 1 sampai 6-nya itu ini. Ya. Di sini berarti kita punya data gambar, punya data bill of quantity ya. Ya, dari situ selanjutnya akan kita buat network diagram ya. Stop share dulu ya. Saya ke papan tulis. Ya, saya tunjuk salah satu ya di antara kamu. Siapa ya? 4 MRK 3. Nomor 1 siapa?
Silahkan ditunjukkan video kamu. Pak MRK3 nomor 1. Siapa? Ya oke. Siapa? Ahmad Hafiz. Ya oke, Hafiz. Skripsi kamu apa, Hafiz? Kairan ya. Kamu udah dapat mata kuliah Microsoft Project ya? Ya, kalau kamu diminta untuk menyusun penjadwalan menggunakan Microsoft Project, data apa aja yang kamu butuhkan? Paham pertanyaannya ya? Silakan. Jadi data apa yang kamu butuhkan untuk penyusunan network diagram menggunakan Microsoft Project? Ya. Ya, item pekerjaan terus. Kalau papan tulisnya terlihat ya? Papan tulisnya terlihat. Oke. Jadi inputnya satu item pekerjaan. Oke, terus apa lagi? Oke, betul. Durasi. Apa lagi? Oke, betul. Sekuen ya. Ini ada predecessor. Itu istilahnya bukan predecessor, istilahnya sekuen. Urut-urutannya. Aksesor ya. Lagi kan ada kayak gini ya. Ya. Status start ya. Ini start finish. Start finish ya. Banyak ya. Ada start finish. Proyek ya. Itu. Ya oke. Ada lagi? Input ya. Oh, oke. Working days. Berarti nomor 5 ya. Working days. Lagi? 6. Kamu tunjuk yang lainnya, Fris. Silakan. Oke, silakan. Empat MRK 7 option 1. Oke, silakan. Agus ya? Saya Pak. Ya, siapa namanya? Agung Samudra. Agung Samudra ya. Gung, kamu lanjutkan, Gung. Apa yang udah disampaikan oleh siapa tadi? 4 MRK 3 nomor 1 ya, Ahmad. Input apa aja yang harus kamu lakukan untuk penyusunan network diagram? Silakan. Mungkin hari libur Pak. Misalkan hari raya di sini. Working days. Lainnya? Ya, oke, saya bantu aja ya. Di antaranya ialah resources. Ya. Oh, udah sampai praktek masukin sumber daya nggak resources? Samudra. Iya Pak. Kamu udah praktek input resources, sumber daya, material, alat, tenaga kerja, udah pernah menginput resources di Microsoft Project.
Insya Allah sudah pernah. Ya, oke. Jadi sebenarnya di input kan itu ya. Tadi kalau saya sambung lagi dengan yang saya sampaikan, kita punya data tadi kan yang untuk kasusnya ya. Data yang kita miliki itu kan ada bill of quantity, ya, atau RAP ya. Ada gambar. Ya. Item pekerjaan itu ya, ini item pekerjaan di BOP itu ada nomor 1. Durasi nggak ada, sekuen nggak ada, kan kayak gitu ya. Jadi di bill of quantity itu hanya ada item pekerjaan saja. Dari gambar, ya, kamu tahu dari di bill of quantity itu ada item, ada volume ya. Nah, dari gambar kamu bisa tahu volume. Sekarang pertanyaannya bagaimana menghitung durasi, bagaimana menyusun sekuen. Ya, kasih pertanyaan ya, pertanyaan ya. Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ya. Dan sumber dayanya ngitungnya bagaimana? Kan seperti itu. Oke, kamu tunjuk teman yang lainnya. Pak Tebak 7 nomor 1, silakan. Kamu tunjuk yang lainnya. MRK 4 absen 1. Ya, oke. Ini saling menyerang ya, saling menyerang nomor 1 ya. Oke, kamu tunjukkan Pak MRK 4 nomor 1, silakan. Iya, Pak. Oke, siapa kamu? Adika, Pak. Oke. Untuk mendapatkan durasi bagaimana? Adika? Mendapatkan durasi proyek, Pak. Ya. Ya, caranya bagaimana? Dari itu Pak, apa namanya? Coba. Hitung durasi Di datanya, Pak. Ada di datanya. Data apa? Di item pekerjaannya itu biasanya Pak ada, Pak. Berapa hari? Ya, data apa? Di data bill of quantity ada? Nggak ada, Pak, biasanya, Pak. Halo? Nggak ada. Di gambar ada? Nggak ada, Pak. Iya, terus data mana? Data dari mana? Itu, Pak. Nggak tahu, Durasi Pak. harus kita hitung ya. Ya. Durasi itu harus kita hitung. Diperkirakan, Pak. Atau diperkirakan. Betul. Kita harus hitung, berarti kita harus tahu volume. Ya. Harus tahu produktivitas seperti itu. Ya. Atau yang paling gampang seperti saya sampaikan kemarin di PowerPoint-nya PP yang lalu ya, kita patok durasinya. Fondasi harus selesai contoh 55 hari atau bagaimana caranya? Volumenya sekian, dipatok sekian, berarti produktivitasnya harus sekian, sehingga alatnya harus sekian, seperti itu. Ya, itu kalau diperkirakan atau dipatok ya. Oke, 4 MRK 4 nomor 1, kamu tunjuk teman yang lainnya. Pak, Silakan. saya mau tanya bisa, Pak? Ya, silakan. Kalau kondisi lapangan itu juga dipertimbangkan apa tidak, Pak? Oh iya, jelas. Kondisi lapangan diantaranya akan menentukan ini, nomor 3, sekuen. Iya, Pak. Ya. Jadi makanya gambar perlu juga. Dari gambar kamu plot di kondisi lapangan ya aktualnya, kemudian kamu bisa perkirakan sekuen. Tahu sekuen ya urut-urutannya bagaimana? Iya, Pak. Nah, contoh kalau fondasinya mengerjakannya bagaimana? Itu ada di sekuen. Ya, demikian ya. Nomor 3, sekuen itu awalnya dibuat secara skematik ya. Seperti yang saya berikan contoh ya. Contoh misalnya sekuen ada pekerjaan gedung, kan sekuennya apa aja? Mulai dari misalnya fondasinya bor pile dulu. Dari bor pile cap. Ya. Dari pile cap, kalau ada basementnya lantai basement. Setelah itu kolom. Ya. Kemudian balok dan plat lantai atasnya. Kan kayak gitu sekuen. Kemudian kita bahas detailnya. Oh, kalau fondasi kamu bagaimana mengerjakannya? Ya, dari sebelah mana ke mana? Itu kita sebut sekuen. Dan itu bisa ditentukan kalau kamu punya data bill of quantity, dalam hal ini volumenya, dan kamu punya gambarnya.
Makanya ini datanya kan ini. Ya, sebenarnya perlu juga yang namanya RKS ya, rencana kerja dan syarat-syarat. Ya. Resources sama, resources itu ditentukan dari misalnya lanjut ya. Ya, jadi dari strategi kemudian kamu ada item pekerjaan dan volume ya. Kamu kan punya item pekerjaannya apa, volumenya berapa, kemudian kamu tetapkan strateginya bagaimana ya. Dari sini nanti akan ketemu durasi berapa dan sumber dayanya. Atau sumber daya nanti kamu bisa menghitung produktivitas. Ya. Kalau kamu bisa menghitung produktivitas, nanti larinya ke koefisien. Koefisien menghitung analisa harga pekerjaan. Seperti itu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya kasih contoh ya. Oke, ini saya stop. Kalau ada pertanyaan langsung aja yang lainnya ya. Saya kasih contoh yang tadi. Saya buka Microsoft Project dulu ya. Nah, ini mungkin. Ya, ini saya pakai Microsoft Project 2006 ya. Blank project ya, kosong ya. Nah, seperti ini ya. Jadi sebenarnya kan ini ya. Ada task name, kita mengingat-ingat aja. Itu namanya item pekerjaan, perlu diisi, durasi perlu kamu isi ya. Start cukup awalnya saja, nanti lainnya ngikutin. Sekuen itu ada di sini kan, predecessor ya. Jadi yang itu kan lihat aktivitas atau item, durasi, predecessor dalam ini sekuen, sama resources. Itu aja kan? Ya, sama settingnya. Oke, kita lihat contoh Poltek ya. Jadi ini kamu lihat, saya stop dulu, saya stop share. Saya buka data bill of quantity-nya ya. Cara tercepat, cara paling gampang ya kamu buka bill of quantity atau RAB-nya ya. Di Excel ya. Ya udah, dari situ kamu copy saja. Contoh kamu lihat itemnya kan seperti ini. Ya udah, ini kamu blok aja. Pekerjaan persiapan ya, sampai dengan ini. Pekerjaan struktur beton ya. Copy. Excel-nya terlihat nggak? Terlihat. Ya, oke. Saya copy ya. Ini saya copy. Saya stop share. Saya kembali lagi ke Microsoft Project. Ini ya, saya masukkan di sini. Cara paling cepat seperti itu. Ya. Jadi WBS yang paling gampang, ambil aja apa yang udah ada di RAP. Ya. Proporsinya tidak terlihat ya, oke. Microsoft Project, oke. Ini ya, saya undo lagi ya. Ya, jadi yang udah saya copy, saya pastekan di sini. Terlihat ya. Ya, kemudian baru ini kamu indent kan, indent task ya. Jadi pekerjaan berfile, task file itu masuk dari itu. Pekerjaan tanah kamu indent juga, seperti itu. Sekarang kita mengulang-ulang lagi ya. Seperti itu kan. Kemudian pekerjaan persiapan isinya apa aja? Kita lihat, ini saya stop share. Saya tunjukkan lagi ininya Excel-nya. Share screen ini ya. Itu kan pekerjaan persiapan. Kamu lihat ada 1, 2, 9 ya. Ini kamu copy juga. Ya. Saya copy pekerjaan persiapan, copy ya. Ya, masuk kembali lagi ke Microsoft Project. Kebetulan ini di log ininya terpisah-pisah ya. Ya. Microsoft Project. Beda di sini kan Microsoft Project-nya. Kalian nggak nih Microsoft Project? Ya oke. Itu kan. Ini saya insert dulu. Insert task ya. Jadi apa yang udah tadi kamu pastikan saja seperti ini ya. Jadi pekerjaan persiapan terdiri dari itu. Ini detail aja ya. Ini kan masuk ke dalam pekerjaan persiapan. Ini seperti itu kan. Ya. Profile, kita lihat profile itu kan ada rinciannya juga ya. Saya insert juga misalnya. Cetas ya. Kita lihat misalnya stop share. Kembali ke Excel-nya.
Seperti itu ya. Jadi sekali lagi cukup sederhana. Profile ini, nah ini kan terdiri dari ini copy. Excel terlihat ya? Enggak. Ya ini ya. Saya ulangi lagi, terlihat ya? Oke, saya copy. Saya stop share, kembali lagi ke Microsoft Project. Copy di sini, di bawahnya profile. Ya, ini bagian daripada profile. Kamu indent. Nah gitu. Ini nggak ada. Middle ya. Kemudian juga ini middle. Kayak gitu. Ya. Dan seterusnya sampai lengkap sesuai dengan apa yang ada di bill of quantity. Ya, di sini tidak terlihat metode kan? Nah, metodenya bagaimana? Ya, sekarang misalnya pekerjaan profile, ya. Mobilisasi, oke. Setelah mobilisasi, nah kita lihat ya pekerjaan ini saya stop share dulu ya. Kamu perhatikan gambarnya ya. Gambar fondasi borpelnya seperti apa sih? Ini ya. Ya. Ini kan fondasinya. Lihat ya, ini pelcap ya. Fondasi pelcap. Oke, cukup ini mungkin ya. Kamu lihat, fondasinya kan yang bulat-bulat itu ya, yang di pelcap 33. Nah, kamu hitung fondasinya ada berapa, tadi diameternya 60, kedalamannya 14 meter. Tinggal titiknya berapa buah. Kamu lihat, bangunan ini kan kalau saya potong diagonal, dia kan simetris ya. Ya. Tinggal kamu tetapkan strategi kamu bagaimana. Ya, dibagi 2 zona misal. Mudah-mudahan para AutoCAD-nya terlihat ya. Lihat, Pak. Ya. Kamu bagi 2 zona misalnya, ya udah bagi 2 zona. Anggap ini zona A, ini zona B. Ya. Kemudian kamu patok harus selesai berapa lama. Misalnya harus selesai dalam waktu pekerjaan fondasinya misal ini profile ya. Profile misalnya 1 bulan. 1 bulan 1 alat cukup apa enggak? Kalau nggak cukup ya udah pakai 2 alat misalnya. Nanti alat yang zona A sama zona B. Kalau misalnya nggak pakai 2 alat, misalnya 1 alat aja ya. Jadi dibagi 2 zona, zona A diselesaikan dulu, setelah itu pindah ke zona B. Itu strategi kamu yang kamu bayangkan secara skematik. Dan itu harus kita tuangkan di Microsoft Project. Ya, di bill of quantity kan tidak ada itu strateginya bagaimana. Ya udah, yang ini udah kamu rencanakan, saya stop dulu ya. Saya kembali lagi ke Microsoft Project. Jadi dibagi 2 zona ya. Mau di mana zonanya? Ini pekerjaan profile. Ini kan pengeboran ya. Kamu insert di sini misalnya. Ini contoh ya. Insert task. Berarti pekerjaan profile ada 2 zona. Misalnya zona A dan zona B. Seperti itu kan? Dan ini tidak ada di RAP kan? Ya, kamu munculkan adanya di Microsoft Project. Nah, ini kan bagian daripada pekerjaan pengeboran profile saya indent. Ya, kalau kita hidden kan seperti ini adanya. Nah, strateginya dituangkan di sini. Targetnya berapa lama? Misalnya zona A 14 hari, kita ngisi durasinya 14 hari. Zona B 14 hari, ya, karena gitu. Pakai 1 alat, ya. Jadi pertama alatnya didatangkan. Jadi setelah didatangkan, berarti kita ngomongnya predecessor kan. Baru bisa kerja zona A. Jadi predecessor dari zona A ialah 13 mobilisasi. Apa hubungannya FS? Kan kayak gitu. Bisa perkecil dulu ya skala waktunya. Ya, oke, ini dalam bentuk bulan mungkin. Atomnya dalam bentuk week. Seperti itu kan? Seperti itu. Ya, mobilisasinya berapa hari? Misalnya 3 hari. Nah gitu. Ya. Kemudian dari zona A, alatnya selesai masuk ke zona B. Berarti di sini 15 FS. Kan seperti itu. Yang saya tekankan di sini bahwa yang namanya strategi itu kamu tuangkan di Microsoft Project. Ya. Karena di RAP kan nggak ada. Ya. Padahal kita di RAP butuhnya kan seperti ini. Ya, kamu hidden. Yang totalnya tahu 28 hari. 28 hari dapat dari mana rinciannya? Kamu buka di sini. Dibagi 2 zona. Dan seterusnya. Ya.
ke strategi-strategi yang lainnya. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Yang lainnya ya tinggal ngotak-ngatik. Saya hanya di sini hanya istilahnya menyampaikan ini terkait dengan zona. Jadi sekali lagi strategi atau zona itu cukup kamu tuangkan saja di Microsoft Project-nya. Ya. Kemudian input sumber daya, ya silakan. Misalnya kamu mau sumber daya, alatnya apa untuk di zona A? Ya, misalnya apa? For file ya. Berarti harus kamu buat dulu ya resources sheet ya. Saya biasanya pakai apa? Nanti kamu masukkan sumber dayanya ya. Gimana ini sumber dayanya? Saya bisa pakai Microsoft Project yang lama ya. View. Ini resources sheet ya. Resources sheet apa perlu apa? Alat bor, ya. Drilling atau boring, ya. Boring mesin, alat bor ya. Kayak apa boring mesin. Ya. Perlu apa lagi? Crawler crane. Ya, contohnya ini untuk pekerjaan pengeboran. Ya, karena gitu. Udah pernah kan seperti ini? Ya, kembali lagi ke gancaknya. Udah dimasukkan kan? Oh, untuk zona A. Kamu masukkan klik sumber dayanya, resources-nya. Perlu apa dia? Oh, perlu ini tadi, boring mesin, 1 buah. Ya, ini dalam satunya nanti bisa kita ubah sama crawler 1 buah. Kan seperti itu. Nah, paham ya? Kamu munculkan view resources graph-nya. View resources sheet ya, resources use sheet ya. Ini bisa juga yang digunakan ya. Ya. Jadi inputnya item sudah, durasi sudah, sequence sudah, strateginya sudah, alatnya sudah, dan seterusnya sampai selesai. Ya, kalau mau munculkan resources view-nya apa ini sebentar. Ada view, ada resources graph. Nah, ini kan terlihat. Ini kan akan terlihat di sini ya. Alatnya butuh berapa? 1 ya. Kapan? Friday, dan seterusnya. Demikian. Ini sekaligus secara software langsung bisa ketahuan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mungkin yang ambil project planning ya, skripsinya, dan seterusnya. Jadi sekali lagi strategi itu cukup kamu tuangkan di Microsoft Project-nya. Kayak gitu. Ya, ditanya nanti kembali lagi ke nanti kalau membuat kurva S ya, nggak perlu dimunculkan strateginya ya di Excel-nya. Yang penting kita tahu total durasinya dan seterusnya. Demikian juga strategi-strategi yang lainnya. Apakah dibagi zona, struktur, contohnya pekerjaan beton. Apa aja beton? Nah, ini bisa aja kamu insert ya. Insert task. Betonnya terdiri dari apa? Beton, lantai, basement. Oh, berarti ada lantainya, plat lantai. Bisa jadi ya. Apalagi dinding. Ya, apalagi dindingnya ya, kolom. Ya, bisa jadi. Basement kan? Nah, udah cukup seperti itu. Tapi kan itu di RAP nggak ada ya. Tapi nanti tidak detailnya ya. Ini bagian daripada lantai basement ya. Oke, sebentar. Seperti itu kan. Ya. Ini kita ya apa? Inden. Di inden ya. Tas. Nah, ini di inden. Seperti itu ya. Padahal urutannya di plat lantai itu ada apa aja? Ya, pembersihan, jadi insert. Seperti ini ya, sampai kecil dia. Apa? Plat lantai terdiri dari penulangan, bisa jadi, ya. Backisting, ya. Kemudian floor. Ya, ini bagian daripada plat lantai.
Strateginya bagaimana? Dibagi zona. Oh ya udah, kamu insert lagi di sini. Ya misalnya dibagi dua zona juga. Silakan. Zona sampai detail sehingga kamu melihatnya enak. Zona A jadi ya sama zona B. Seperti itu ya. Jadi zona peneluangannya dikerjakan pakai dua zona dan seterusnya. Misalnya, ya. Padahal kamu kan butuhnya hanya ini aja, ya, untuk penyusunan KUFAS, tetapi harus dirinci seperti ini. Jadi yang saya ceritakan strategi dan lain sebagainya itu kamu tuangkan di Microsoft Project. Demikian. Coba kamu ingat-ingat lagi apa yang kita lakukan tadi ya. Jadi saya ulangi lagi untuk menginput WBS, ya, kamu ambil aja item pekerjaan atau WBS yang ada di bill of quantity atau RAB. Kamu copy paste. Dan kamu rinci sesuai kebutuhan kamu. Ya, oh perlu dirinci bahwa beton itu ada penulangan, ada backcasting, ya, silakan dirinci. Oh perlu dirinci lagi, saya ngerjakannya pakai zona, silakan kamu pakai zona. Ya, silakan sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan. Kamu tunjukkan video kamu semua ya. Ini kita 3 kelas ya. 3 kelas itu harusnya kalau rata-rata 22, itulah 22. 3 kelas harusnya 66 ya, banyak hadir ya. Saya minta tolong ketua kelas ya, kamu cek teman-teman kamu yang nggak hadir siapa, yang nanti tolong disampaikan ke saya. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Jadi bagaimana menyusun di lapangan seperti itu juga ya, di lapangan ya. Saya kasih contoh Microsoft Project-nya yang pernah saya buat ya. Sebentar saya share lagi. Ada nggak ya? Microsoft. Oke. File. Open ya. Ini contoh ya. Oh nggak bisa dibuka ya. Open. Ya, seperti itu kurang lebih ya. Jadi strategi, jadi sebelum masuk Microsoft Project itu kamu sudah membuat strateginya. Kurang lebih nanti skenario-nya bagaimana nih? Oh bagi 2 zona, urutannya seperti ini. Setelah tahu, makanya kenapa di tugas kuis kemarin saya minta dibuat skematiknya juga dulu. Artinya ketika kamu udah buat skematik, kamu ada bayangan ya. Ya demikian. Ada pertanyaan? Atau yang terkait dengan penyusunan kuis kemarin? Susah apa enggak? Apakah kamu mengerjakannya seperti yang saya sampaikan? Atau punya cara lain mungkin? Ya. Dan ini linear juga dengan ketika kamu mengerjakan proyek akhir, ya, skripsi, khususnya yang ambil project planning. Jadi seperti itu. Ya. Tapi kalau di tugas kita kan tidak saya berikan bill of quantity-nya. Ya, tidak ada RAB-nya. Itu kamu lebih enak, lebih berkembang ya. Ketika menyusun WBS-nya, bisa dasarnya pakai urutan. Ya. Tapi di proyek sesungguhnya yang kita pegang ialah RAB, bill of quantity. Kamu copy paste aja, kemudian kamu insert sesuai dengan kebutuhan. Zona, urutan perlu ditambah, dan seterusnya. Kalau nggak ada pertanyaan, oke, saya akan beri waktu sampai 4 menit. 20-30. Nggak ada pertanyaan? Paham? Ya, yang tidak paham silakan unmute untuk kita diskusi. Saya minta tolong ketua kelas ya. Kalau ini yang hadir hanya berapa nih? Ya, kurang 10 lebih orang ya. Nanti kamu cek ya. Saya minta tolong disampaikan. Kalau nggak ada saya akhirin ya. Mohon maaf malam ini saya akhirin sampai 20-30 ya. Saya tunggu 4 menit kalau ada pertanyaan. Baik itu terkait skripsi, khususnya ketika menyusun strategi atau metode pelaksanaan, silakan kamu sampaikan. Ya. Tapi kalau nggak ada, ya saya anggap sudah bisa seperti itu. Ya. Atau saya kasih contoh punyanya Suramadu ya, saya carikan dulu ya. Bagaimana kurva S yang benar-benar bisa dibuka di Microsoft Project yang ya. Stop share.
Oke. Saya coba buka dulu Surama dulu ya. Oh, ini schedule-nya dulu yang Excel-nya ya. No. Sebentar. Ini ada contoh kurva S ya. Ini. Tadi yang itu dibuat lah. Terlihat Excel-nya? Terlihat tidak? Terlihat, Pak. Terlihat. Masa project ya, saya close dulu ya. No, ya. Ini saya close dulu. Ini, oke. Bentar. Ini contoh aktual ya, yang punyanya Grapholinium. Lihat, kamu dibuat seperti ini. Ini kan kurva S ya. Paham? Ya, Pak. Kurva S-nya. Tapi kalau kita lihat rinci di sini nggak ada kan zona. Ya. Jadi zona itu kamu buat di Microsoft Project-nya. Nanti kalau kembali ke sini, kamu hidden. Yang penting kamu tahu total durasinya berapa ini. Kayak ini contoh, kenapa kok di spread-nya nggak rata? Ini totalnya 16 ya. Tadi kenapa ini kok 1,023, 1023, kemudian seperti ini. Ini malah rata. Ya, seperti ini. Lalu dibuat kurva S-nya. Kan sederhana ya. Ya. Insya Allah minggu depan ya, saya akan ajarin bagaimana, kita diskusikan bagaimana membuat kurva S dari data Microsoft Project. Nanti kamu ingatkan, saya lupa. Ya. Demikian. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, oke, saya akhirin. Silakan kamu lanjutkan untuk mengerjakan tugas babak selanjutnya ya. Kamu kebut saja ya. Apa yang bisa kamu kerjakan, kamu kebut ya. Sama saya ingatkan juga ini proyek akhir kamu ya, skripsi ya. Ini udah masuk di minggu ke-6 ya. Padahal total kita kan sekitar 18 minggu ya. Atau enggak, efektifnya hanya 16 minggu ya. Kalau 16 minggu berarti kan kurang 10 minggu ya. Skripsi kamu kurang 10 minggu ya, saya ingatkan ya. 10 minggu itu artinya kurang 2 bulan setengah. Betul ya, 2 bulan setengah ya. Padahal waktu begitu cepatnya. Ya, nanti coba kamu cek punya kamu udah sampai apa. Ya. Saran saya ya udah ngebut aja. Sekarang tuh udah waktunya kamu ngawur sekuat tenaga. Ya, pokoknya kerja aja ya. Dan jangan lupa segera asistensi ke pembimbing ya. Waktu sangat cepat ya, sangat cepat ya. Artinya dengan kondisi kamu banyak di rumah atau di kos, kamu manfaatkan waktu kamu, ambil hikmahnya. Ya, gunakan untuk mengerjakan skripsi, yang terutama ibadah kamu ya, sholat kamu betulin ya, ngaji ya, sama plus selesaikan kewajiban dunia kamu, ya, skripsi kamu ya. Ya mudah-mudahan segera selesai. Oke, saya akhirin. Saya mohon maaf malam ini nggak bisa agak saya akhiri sampai di sini ya. Tapi mudah-mudahan yang singkat ini bisa kamu dapatkan sarinya ya. Intinya bahwa strategi itu kamu tuangkan di Microsoft Project. Ya. Nanti kalau mau kembali ke kurva S, kamu hidden lagi. Ya. Demikian. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, saya akhirin. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Down to the ground, you're dragging me. It's constantly